Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan mengajarkan kita bahwa sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita memiliki perkara dengan saudara seiman kita, maka kita harus berusaha menyelesaikannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat firman Tuhan di kitab 1 Korintus pasal 6 ayat pertama dikatakan di sini, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Saudara-saudara, firman Tuhan ini diberikan kepada jemaat Korintus, dan salah satu masalah yang ada di sana yaitu di dalam jemaat itu ada orang-orang Kristen yang bertengkar atau berselisih. Kita tidak tahu pasti apa permasalahannya, tetapi ini bukan perselisihan biasa. Ini adalah masalah yang cukup besar. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana sikap mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut? Di sini firman Tuhan mengatakan, mereka tidak menyelesaikannya dengan hikmat, dengan kesabaran, dengan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malah, karena mereka tidak bisa menguasai diri mereka sendiri, mereka tidak sadar bahwa mereka adalah orang Kristen, mereka akhirnya pergi mencari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi hakim bagi mereka. Apa yang menjadi masalah di sini? Yang pertama adalah ini menjadi suatu batu sandungan. Orang-orang Kristen dilihat, disaksikan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa mereka bertengkar, berselisih, sampai-sampai yang menyelesaikan perkara mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam sisi pengabaran Injil, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau mereka melihat orang-orang Kristen justru menjadi saksi yang buruk. Mereka tidak memiliki kasih, mereka tidak menjalankan keadilan, mereka tidak memiliki kesabaran, mereka tidak bisa menguasai diri, mereka tidak bisa menyelesaikan perkara dengan hikmat, dengan pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini menjadi saksi yang buruk. Yang kedua, sebagai orang Kristen, kita memiliki Tuhan Allah yang benar, sumber hikmat, dan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita teladan kasih yang luar biasa, teladan kesabaran yang luar biasa. Kenapa kita tidak berdoa, memohon pertolongan Tuhan dan menyelesaikannya dengan baik sebagai saudara seiman? Ada orang-orang tertentu, ada orang-orang Kristen tertentu tidak bisa dengan hati yang tenang, dengan kasih menyelesaikan permasalahan di antara sesama orang Kristen. Bahkan sampai lingkungan mereka menyaksikannya heboh, bahkan sampai masuk kepada tingkat selanjutnya, orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan Yesus harus datang mendamaikan mereka. Nah, ini adalah suatu kesaksian yang buruk. Di sini Rasul Paulus menegur jemaat Korintus. Di sini dikatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain ini sesama orang Kristen konteksnya, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Nah, selain mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, mereka juga tidak
mencari orang-orang Kristen, orang-orang Kristen untuk mengadili perkara mereka. Mereka tidak mencari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus untuk menjadi hakim pendamai bagi mereka. Mereka lebih suka mencari orang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi pengadil bagi mereka. Nah, ini adalah masalah yang besar. Ada orang-orang Kristen tertentu, dan mungkin kita juga melakukan seperti demikian. Kita tidak suka mencari orang Kristen. Kita lebih suka mencari orang yang jelas-jelas menolak Tuhan Yesus, bahkan yang jelas-jelas menghina Tuhan Yesus. Kita panggil dia sebagai pengadil bagi kita, sebagai pendamai bagi kita di antara orang Kristen yang sedang bermasalah. Ini benar-benar bermasalah di dalam kerohanian kita sebagai orang Kristen. Makanya di sini dikatakan bukan pada orang-orang kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Orang-orang Kristen pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja, benar-benar memerintah di dunia ini selama 1000 tahun, maka orang-orang Kristen akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah dunia ini. Dan di sini dikatakan kalau di akhir zaman kita menjadi hakim atas orang-orang duniawi ini, maka perkara-perkara yang sepele di dalam kehidupan kita sekarang ini, kenapa kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik sebagai sesama orang Kristen? Atau kita panggil orang Kristen lain untuk menjadi pertolongan pengadil bagi kita. Karena Tuhan kita adalah sumber segala hikmat. Dia bisa memberikan hikmat itu kepada kita, tentunya orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anaknya, untuk bisa menyelesaikannya. Ayat yang ke-6, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Apakah kita lebih suka mencari keadilan di luar kekristenan? Kalau kita mengatakan, tapi masalahnya adalah di dalam kekristenan, sekarang ini yang saya tahu, saya tidak bisa menemukan keadilan. Saudara-saudara, ada yang menjadi masalah dalam hal itu. Pertama, kita evaluasi diri kita. Apakah kita sendiri yang memiliki masalah, tidak suka mencari keadilan dari orang-orang Kristen? Justru kita lebih suka orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan, yang menolak Tuhan Yesus, bahkan yang menghina Tuhan Yesus. Itu yang kita panggil menjadi pendamai bagi kita. Itu yang kita minta nasihat, itu yang kita minta hikmat. Kita harus evaluasi diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita merasa tapi yang saya tahu tidak ada orang-orang Kristen di sini yang kita anggap berhikmat, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa memutuskan perkara dengan adil, maka itu berarti orang-orang Kristen di situ juga, mereka juga harus memperbaiki diri. Itu berarti selama ini juga mereka dalam mengambil keputusan, dalam memberikan hikmat, nasihat, tidak dengan adil. Jadi kita harus evaluasi diri, bukan kita lalu memutuskan, kalau begitu di dalam Kristenan tidak ada keadilan. Kita tidak bisa meminta nasihat yang tepat. Saudara-saudara, di sini dikatakan, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Lalu dikatakan di ayat firman Tuhan selanjutnya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, hal yang paling penting atau bagian akhirnya, kalaupun kita merasa dalam
yang terlibat dalam perkara itu sebagai sesama orang Kristen. Kalaupun kita merasa kita ini dirugikan, kita ini yang menjadi korban, maka kita terimalah. Daripada kita menjadi kesaksian yang buruk, bahkan memberikan masalah yang lebih besar lagi, maka biarlah kita sudah menerima. Bukan berarti kita menyetujui apa yang dilakukannya itu benar. Tetap apa yang dilakukannya itu adalah salah kalau memang kita dalam pihak yang benar. Tapi kita mengalah dalam arti apa? Kita ingat Tuhan Yesus Kristus saja memberikan kita teladan yang sempurna. Bagaimana dia berkorban dengan sabar, dengan kasih. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia sampai mati di atas kayu salib. Maka kita juga, kalaupun kita merasa kita yang dirugikan, maka kita sudahlah. Bukankah orang Kristen diajarkan penuh kasih, penuh kesabaran? Tuhan pun melihat. Kalaupun kita dalam posisi yang benar dan pada akhirnya kita mengalah, maka Tuhan melihat dengan caranya Tuhan, Dia akan memberikan keadilan pada waktunya. Kita orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, kita punya Tuhan, hakim di atas segala hakim. Sekali lagi, hakim di atas segala hakim. Kenapa kita tidak mengingat tentang Tuhan ini? Kenapa kita tidak mengingat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Kenapa? Kadang-kadang hal yang kita anggap sepele pun kita harus, saya tidak mau. Saya harus tetap pertahankan. Ya, apapun yang terjadi, berantem silakan. Nyawa pun saya berani. Demi kebenaran, demi keadilan, saudara-saudara. Sebagai orang Kristen, kalaupun kita dirugikan, ya sudah. Agar kita tidak menjadi kesaksian buruk dan agar masalah tersebut tidak justru membawa hal yang lebih fatal lagi. Sudahlah. Ada orang-orang Kristen tertentu yang saya kenal. Tanahnya direbut. Ada beberapa meter batas, perbatasan itu, hak milik itu digeser. Dan sudah ada surat-suratnya, jelas sekali. Tapi digeser atau direbut. Terjadilah suatu perdebatan, perselisihan. Tapi yang merebut tanah tersebut ngotot. Dia tidak mau tahu alasannya. Dia mau memiliki tanah tersebut. Ada orang-orang yang mengatakan kita bawa saja ke pengadilan, kita perkarakan dia. Apapun yang terjadi, tidak boleh 1 meter pun tidak boleh kita lepas. Saudara-saudara, orang ini mengatakan sudahlah. Daripada terjadi bunuh-membunuh hanya gara-gara tanah. Tanah pun kita tidak bawa ketika kita sudah meninggal. Bukan berarti kita mengatakan dia benar. Sudahlah, kalau memang dia mau bernafsu, mau merampas, silakan. Lalu kita perjelas setelah itu, ini batasnya ya sudahlah. Untuk apa kita sampai harus membunuh hanya masalah tanah berapa meter ini? Ya sudahlah. Kita punya Tuhan, biar Tuhan yang melihat. Nah, itu adalah salah satu contoh. Bukan berarti kita gampang dijadikan korban. Tapi kalau memang titiknya sampai kita tidak bisa menyelesaikan perkara, orang tersebut ngotot bahkan sampai harus siap mati, itu tidak perlulah saudara-saudara. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan kepada jemaat Korintus. Ayat yang ke-7 dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7.
adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Sebenarnya kita sampai bertengkar, tidak bisa menyelesaikan masalah sesama seiman, itu sudah menjadi hal yang malu bagi kita, ya. Dan dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, jadi udah kita yang orang mengatakan ya kita yang lebih waras, orang mengatakan. Ya, kita yang duluan ya menunjukkan kewarasan kita. Nah, kalau kita dalam kekristenan, kita sebagai orang yang lebih dewasa rohani, ya sudah, kita mengalah sudah. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran dari firman Tuhan ini? Di sini kita diajarkan, kalau kita memiliki perkara dengan sesama orang Kristen, kita harus berusaha menyelesaikannya. Jangan sampai dibawa kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita tenangkan hati kita sendiri, ya, dan bicara dengan baik-baik. Karena kita punya Tuhan, sumber segala hikmah. Kalaupun tidak bisa menyelesaikannya, kita bawa kepada orang Kristen yang lain yang kita anggap lebih dewasa rohani. Dan kita berdoa, Tuhan berikan dia hikmah untuk menjalankan ketidakadilan. Ada kasus-kasus tertentu, kalau memang ya harus ke pengadilan, tapi itu kasus-kasus tertentu saja. Tapi dalam berkehidupan sebagai sesama orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari, ya harusnya itu yang kita jalankan. Ya. Kalaupun memang kita tahu orang itu ya dia sudah salah, ngotot terus, dan kita masih mempertimbangkan, ya sudah, kalaupun saya relakan, ya udahlah, tak apa-apalah. Ya udah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Tuhan pun melihat, kalaupun kita yang mengalah, yang jadi korban, Tuhan pun melihat, dan pada waktunya dia akan menegakkan keadilan. Ya, kalau pada waktunya Tuhan berkehendak, dia akan mendisiplinkan orang tersebut. Tuhan akan menghajar dia. Nah, jadi mari kita selalu berdoa, Tuhan berikan kita hikmat, ya, dan juga kasih kesabaran, dan juga penguasaan diri ketika kita menyelesaikan setiap perkara, ya, perselisihan di antara kita sesama orang Kristen. Dan dengan demikian, kita sebagai sesama orang Kristen di tengah-tengah komunitas orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita bisa menjadi kesaksian yang baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.